Gue ngeliat ada perempuan tuh bang, tapi lagi duduk nyampingin, bukan ngebelakangin gue aja, nyamping. Perempuan pakai gaun warna merah semua bang. Buset. Warna semua. Pakai gaun warna merah semua. Dia adanya di meja sambil miring begitu. Dan gue tahu di ruang admin udah nggak ada orang gitu kan. Gue nggak ada orang sama sekali. Kok tiba-tiba ada kayak orang seperti ngetik komputer gitu kan. Gue penasaran, gue buka pintu, gue ketemu bang sosok yang meninggal itu bang, kepala admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Seperti biasa nih, malam ini gua udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya. Jadi narasumber kali ini nih bakal menceritakan pengalaman horor saat bekerja sebagai security. Kita sapa dulu aja, sebelah gua udah ada Bang Roni. Halo Bang. Halo bang. Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Nah Bang kan security nih Bang ya? Iya security. Tadi kan sempat cerita dikit ya. Bekerja di dua bisa dibilang dua PT nih ya. Satu restoran, satu PT. Ya. Nah PT-nya nggak usah kita sebut lah Bang ya. Ya. Nah kalau boleh tahu nih, yang di restoran ini berapa lama nih Bang kerja Bang? Kalau di restoran sih nggak lama bang ya, cuma 1 mingguan lah kurang lebih. 1 minggu? Buset, 1 minggu. 1 mingguan. Iya. Nah kalau di PT ini? Itu di PT ya hampir 2 tahun lah, hampir 2 tahunan. Yang lama di PT nih, Iya. Betah nih Bang ya? Ya cuman memang ada kaitannya nih sama restoran sama PT ini nanti gitu. Oh jadi satu manajemen ibaratnya lah ya? Masih rekanan bisnis dari masing-masing ownernya sih. Berarti itu dari si mana restoran nih, itu emang dipindahin ke PT ini? Iya, kebetulan si ownernya restoran ini dulu punya rekan bisnis lah sama kepala cabangnya ini. Kebetulan dia butuh security untuk malam. Oke. Karena kan memang dia menganggap dia di restoran tempatnya kan gajinya kecil lah, mungkin nggak enak diarahkan ke PT kan mungkin lebih besar lah gitu. Ya. Berarti emang pindahnya gara-gara dipindahin lah ya, bukan resign ya? Dipindahin. Bukan resign dan nyari kerjaan baru. Iya, dipindahin. Nah kalau boleh tahu itu tahun berapa Bang kejadian? Itu 2014 sampai 2018 lah kalau nggak salah, tapi nggak nyampe 2018 sih. Oh, sekitar 2016 ya? Iya, 2016 lah, 2016. Karena tadi kan 2 tahun ya? 2 tahun, iya. 2014, 15, 16 lah ya? 2016. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Bang, untuk restoran sendiri daerah mana tuh Bang? Masih Jakarta sih Bang. Jakarta ya? Iya. Oke, karena kalau PT ini sama? Masih Jakarta juga sama. Oke, sama-sama Jakarta, nggak jauh lah ya? Jakarta. Masih luang hidup di Jakarta lah. Oke. Ya udah Bang, kita tahan dulu Bang ceritanya nih Bang ya. Oke, sebelum masuk cerita seperti biasa nih, gue mau nginfoin ke kalian, bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi, nanti bakal hubung ke WhatsApp admin kita. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Yaudah Bang, gak usah lama-lama lagi Bang ya. Siap. Kisah Tengah Malam dimulai. Oke Bang, jadi gimana tuh Bang ceritanya Bang? Jadi gue mau cerita dari awalnya dulu nih Bang. Sampai gue cari kerja sampingan di luar. Karena terus terang ini gue baru awal pertama kali gue kerja di luar lah. Di luar dari kerjaan gue yang di kantor. Jadi 2014 itu boleh jadi kenangan bersejarah lah dalam hidup gue nih Bang ceritanya. Jadi gue itu kan ada usaha lah boleh dibilang, usaha sampingan di luar kantor awalnya itu. Ya singkat cerita karena memang waktu itu gue mungkin kurang perencanaan yang matang. Akhirnya kolaps lah nih usaha gue. Oh, bangkrut. Kolaps lah, boleh dibilang bangkrut. Dan kebetulan modalnya itu memang gue dari hasil pinjaman di bank nih Bang. Itu pinjaman di bank. Ya pada saat itu stres lah boleh dibilang, dalam kondisi shock gitu kan.
modal hasil usaha gue dari pinjaman bank itu bangkrut lah boleh dibilang gitu kan. Ya otomatis dengan gue pinjaman ke bank ini penghasilan gue di kantor kan pasti berkurang nih bang. Ya, minus lah. sih. Nah minus lah boleh dibilang gitu kan. Nah gue di situ pikiran gue udah sempat kacau tuh bang. Pada saat itu gue berpikir gimana caranya gue dapet uang instan nih untuk bisa nutupin kebutuhan rumah tangga, untuk bayar hutang lah ibaratnya gitu kan. Gue selama pinjam di bank itu kan penghasilan gue di kantor berkurang kan, otomatis gue harus ya sementara gue cari pinjaman sana sini, gali lubang tutup lubang, makin lama kan makin numpuk gitu kan. Nah pada saat itu yang ada di pikiran gue gimana nih supaya gue dapat uang instan nih. Akhirnya gue cobalah cari usaha di luar, cari kerja sampingan di luar. Gue usaha ke sana, ke sini, ke sana, ke sini tuh mentok semua bang pada saat itu. Nggak dapat sama sekali lah gitu kan. Ya sampai gue terlintas dalam pikiran gue nih apa gue cari jalan pintas aja yang ya kebetulan gue waktu itu emang pada saat itu gue masih belum deket sama agama lah bang, masih labil lah boleh dibilang gitu kan. Singkat cerita gue diperkenakan lah nih sama salah satu teman dari kawan gue ini gitu kan. Bang, gue punya kenalan nih, dia orang bisa katanya gitu. Dulu juga banyak sih yang punya masalah seperti ente katanya gitu kan, selesai lah. Oh boleh tuh di mana gitu. Tapi yang anehnya gue dikenalkan sama si teman gue ini ya mohon maaf dia tunanetra gitu kan, tunanetra ya gue kenalan gitu kan. Oh iya bang, kalau mau ntar saya anterin ke orang pinternya katanya gitu, saya tahu rumahnya. Dalam hati ya dengan kondisi dia seperti itu, apalagi lokasinya informasinya di daerah Jawa Barat kan, gue sempet ragu nih bang, apa bener dia bisa nganterin gitu kan, masih inget tempatnya gitu kan. Cuman balik lagi dia meyakinkan gue nih, saya tahu bang tempatnya gitu, saya tahu tempatnya. Akhirnya udahlah pikiran gue pengen buru-buru selesai nih masalahnya. Akhirnya gue datanglah ke tempat yang gue tuju ini. Gue naik motor waktu itu bang, dan anehnya ketemu lokasinya itu, biarpun dia dengan kondisi yang kurang gitu kan, dia tahu jalan-jalannya bang. Nanti kalau sampai ini halte ini belok kiri, bang kalau sampai di sini belok kanan. Dia tahu, yang gue heran tuh tahu. Nah pada saat itu gue memang ketemu nih sama si sosok orang pintar inilah gitu kan. Akhirnya gue cerita pada saat itu gue punya masalah ekonomi, finansial gitu kan. Gue pengen selesai lah gitu kan masalahnya, biar cepat-cepat selesai bagaimana gitu. Akhirnya gue ditawarin pada saat itu, mungkin teman-teman netizen mungkin bisa kasih komentar juga. Nih gue waktu itu jalanin yang namanya uang balik bang. Uang balik ya. Mungkin pernah denger lah ya namanya uang balik gitu kan. Ya gue sempat nggak percaya pada saat itu. Apa bisa uang balik gitu, yang katanya kita belanjakan bisa kembali lagi gitu. Tapi karena posisi gue saat itu memang lagi pikiran lagi kacau balau, yang di otak gue tuh hanya memang uang instan gitu kan. Gimana caranya gue biar dapat uang cepat gitu kan. Akhirnya gue coba jalanin bang di situ. Jadi prosesnya itu waktu itu memang gue diwajibkan untuk tirakat. Jadi posisinya itu ada di dalam, jadi di daerah itu tuh ada sebuah goa. Yang goa buatan orang pintar ini, dia punya goa. Dan gue harus tirakat di situ selama dari habis maghrib sampai habis maghrib berikutnya. Jadi yang dimaksud puasa itu bukan puasa kita nggak makan nggak minum, makan minum boleh, cuman kita nggak boleh tidur sama sekali bang. Meditasi gitu lah ya? Ya kayak semacam ya kita meditasi, dikasih mantra-mantranya lah gitu kan. Sampai uang itu kita jadi kan kalau kita masuk goa itu turun ke bawah, ada kubangan air mungkin ukuran pinggang orang dewasa lah bang, sekitar 5 meter. Baru kita jalan ada ruang pelataran gitu. Nah di situ banyak benda-benda pusaka nih bang. Jadi uang waktu itu uangnya 50 ribuan. Jadi uang itu ada di posisi di depan kita, ada kotak kecil. Ya kita sambil baca mantra-mantra sampai besok habis maghrib lagi. Cuman memang waktu itu pas sebelum subuh kita sudah bisa naik atas. Selebihnya sampai habis maghrib besoknya itu kita bebas mau kemana. Harus singkat cerita nih gue selesailah jalanin proses puasa itu. Dari situ
gue diizinkan pulang, tapi si orang pintarnya berpesan nanti kalau sampai rumah jangan dibelanjakan dulu uangnya bang. Tunggu kira-kira 1 atau 2 jam, biar uang ini nih tahu nih lokasi rumah kita nih di mana ya. Kalau burung ibaratnya tahu kandangnya lah gitu kan. Ya udah, saya dengan ya mudah-mudahan ini jalannya gitu kan. Ya biarpun kasarannya ya ini jalan yang salah lah gitu kan. Iya. Setelah hampir 2 jam lebih, ya gue coba nih bang tes nih, penasaran gue belanjakan waktu itu di warung. Gue belanja waktu itu kalau nggak salah beli rokok 2 batang bang, jadi uang 50 ribuan itu kembali 45 ribu atau berapa gue lupa. Gue ambil kembaliannya, jadi uang balik itu ceritanya gue taruh di dompet nih bang, di dompet tuh ada kain warna putih dimasuk ke situ sarungnya, ditaruh di dompet kita. Pas gue belanjakan, gue sampai rumah, pas gue cek dompet, balik lagi bang uangnya. Hebat itu. Wah, dalam hati gue, wah ini kalau begini gue bisa ngelunasin utang-utang nih. Gue nggak ada kepikiran buat memperkaya diri bang waktu itu. Gue yang pikiran gue pada saat itu gue pengen melunasin utang piutang. Wah kalau begini gue bisa lunasin utang nih. Ya gue dengan percaya diri belanjakan lagi gitu kan. Belanjakan lagi, balik lagi bang. Tapi pas sampai gue mau belanjakan keempat kalinya, uang itu nggak balik lagi bang ke dompet gue nih. Gue bingung nih kan, sempat bingung. Wah ini kenapa nih? Kok uangnya nggak balik lagi? Akhirnya gue telepon lah via telepon si orang pintar ini. Ki, ini kok uangnya nggak balik lagi? Oh bentar pak. Saya cek dari sini. Mungkin Pak Roni kemarin puasanya sempat tidur. Ya, gue ingat gue sih waktu itu nggak ada perasaan ngantuk sama sekali, maksudnya ngantuk cuman masih bisa gue tahan. Wong itu gue tirakat itu gue sampai mata gue orain pakai minyak kayu putih bang, biar panas gitu kan, sampai gue makan cabai digado gitu biar melek terus gitu kan. Enggak Ki, saya yakin kok waktu itu nggak tidur. Di situ gue tambah stres lagi bang, karena gue kan lakukan ritual itu kan gue pakai mahar bang. Oh ada maharnya. Ada maharnya bang yang lumayan juga maharnya. Di samping gue lagi kesulitan ekonomi, ya gue harus bayar mahar, tapi ya gagal juga kan, tambah stres lagi bang di situ bang. Akhirnya istri lah ngasih pencerahan gitu kan. Ya biarpun ke orang pintar manapun gitu kan, kalau misalnya orang tua nggak redo mah ya katanya nggak bakal bisa. Udah pasar ini sama Allah katanya. Ayah ini udah salah jalan begitu kan. Nggak bisa ya nggak bakal bisa. Udah kita pasar aja. Itu pada saat istri ngomong gitu, gue mulai terbuka di bang pikiran gue. Gue nangis sejadi-jadinya. Ya gue sholat tobat. Mungkin gue selama ini lupa sama yang Maha Kuasa gitu kan. Segala permasalahan itu ya kita kembalikan lagi lah sama Tuhan harusnya. Akhirnya dari situ gue langsung balik ke rumah orang tua nih bang. Gue datengin ke orang tua gue minta maaf, gue cuci kakinya, gue basuh kakinya itu kan, minta maaf Pak, Ma, tolong doain saya lagi ada masalah ekonomi, saya sudah buntu, saya udah bingung, tolong doain saya gitu kan. Itu orang tua juga nangis bang pada saat itu. Iya. Akhirnya orang tua, ya udah ibu doain mudah-mudahan ada jalan keluar gitu kan. Nggak usah pakai kesana kemari, itu musyrik katanya. Udah pasrahin aja, insya Allah ada jalan keluar. Ya gue dari semenjak kejadian itu gue agak sedikit tenang bang. Dari hati gue, biarpun gue belum tahu nih masalahnya selesainya kayak gimana, gue belum tahu bang. Alhamdulillahnya pasca gue minta sama orang tua, gue sujud di kakinya, gue nangis. Itu selang 1 minggu gue dapet job dadakan bang. Jadi gue tiba-tiba nih gue udah telepon sama salah satu kawan gue yang udah lama banget gak ketemu. Nelpon gue bilang ini nomor siapa nih gitu. Ternyata teman SMP gue waktu itu bang. Teman SMP. Dia punya beberapa usaha toko elektronik lah gitu kan. Dia ngebel gue. Wah iya. Akhirnya singkat cerita, karena dia pengusaha toko elektronik, dia butuh pengawalan nih bang. Mulai dari dermaga sampai ke tokonya dia gitu kan. Nah gue diminta untuk jasa pengawalan nih waktu itu kan. Ya alhamdulillah bang, dari mulai itu gue dapat villa, dapat bonus dari dia gitu kan. Nah mulai dari itu bang, jalan udah mulai terbuka nih bang, alhamdulillah.
Pas gue selesai dari pengawalan ini, gue bisa sedikit-sedikit buat bayar utang. Sambil gue cari-cari tetap di internet untuk lowongan security. Nah akhirnya gue dapet nih bang, di salah satu restoran di Jakarta lah, boleh dibilang waktu itu. Akhirnya gue ngelamar ke sana karena memang waktu itu di informasi itu memang dibutuhkan untuk security malam. Oh, shift malam ya? Khusus shift malam gitu kan. Akhirnya gue datangin ke sana, gue ketemu sama bagian ya pelayannya lah gitu kan. Karena memang restoran itu lumayan besar juga bang, ada 2 lantai. Gue ke sana sambil bawa lamaran, permisi mbak, saya mau melamar jadi security nih. Katanya di sini lagi butuhkan security. Oh iya pak betul, katanya gitu. Tapi kebetulan ownernya lagi nggak ada di tempat. Tadi sih siang ke sini katanya. Cuman kalau udah pergi biasanya udah nggak ke sini lagi. Paling besok gitu kan. Taruh aja pak lamaran di situ. Akhirnya gue taruh nih bang lamaran gue nih di situ nih. Pas gue taruh, pas gue mau jalan keluar, gue nggak sengaja ngelihat pajangan-pajangan di restoran ini bang. Kok gue ngeliat ada kalender kantor gue di situ. Iya, ada kalender kantor gua, karena gua kan di bagian pemerintahan juga lah bang, gitu kan. Gua tanya, mbak itu kok ada foto kantor saya, loh bapak kerja di situ katanya gitu. Iya mbak, iya yang punya ini kan ownernya kerja di sana juga pak, gitu. Udah, kalau itu mah saya kenal mbak, ya itu termasuk atasan saya juga, ya biarpun nggak jadi anak buahnya langsung, tapi beliaunya ini kan punya anak buah juga lah gitu kan, kebetulan saya kenal. Loh bapak udah kerja kok mau kerja lagi gitu kan, ya namanya lagi butuh mbak gitu kan. Akhirnya gue taruh lamaran, ya gue dengan senang hati ya sama-sama kerja di satu kantor, ya minimal mungkin ada peluang lah untuk bisa diterima bang gitu bang. Ya, pikiran gue gitu. Akhirnya gue ngadep nih beliaunya nih. Nah, besoknya itu gue ngadep ke ruangannya beliau, gue laporan. Mohon izin ya bilang gitu kemarin. Oh jadi sampean pak yang datang ke restoran saya tempo hari katanya gitu kan. Siap. Ya memang mau kerja di tempat saya, gajinya kecil cuma 800.000 katanya gitu. Ya mohon izin kami coba dulu aja. Nanti kalau kira-kira kami nggak sanggup ya kami laporan lagi gitu kan. Bilang gitu bang. Ya udah terserah kapan memulainya gitu kan. Siap manajer kalau bisa besok kami mulai start. Ya silakan gitu kan. Jadi memang restoran ini bukanya itu siang bang sebenarnya dari jam 10 jam 11 itu baru mulai buka. Jadi pagi itu mereka beres-beres masak segala macam gitulah. Sampai tutupnya itu sekitar jam 11 malam juga. Kalau weekend mungkin bisa sampai jam 12 jam 1 lah gitu katanya. Ya sudah, bilang saya nggak masalah gitu kan, gue jalanin dulu nih bang. Nah hari pertama gue udah mulai start kerja ini, wah kondisi restoran itu lagi rame tuh bang. Pada saat itu gue kalau nggak salah malam Sabtu gue udah mulai start itu. Malam Sabtu gue mulai start jaga pertama kali itu. Udah wah rame nih restoran nih gitu kan. Selesai kalau nggak salah setengah 12 malam. Kebetulan semua karyawannya nggak ada tidur situ bang. Jadi memang cuma gue aja yang jaga di situ. Jadi restoran itu ada 2 lantai. Lantai 1 ya tempat makan, termasuk kasirnya juga. Di lantai 2 juga ada ruang makan juga, termasuk ada 2 ruang private mungkin yang kalau mau nyewa acara keluarga atau acara rapat kantor gitu kan. Setelah selesai pada pulang karyawan, ini salah satu kokinya nih ngomong sama gue nih, Om, nanti kalau ada yang mau kenalan jangan kaget gitu. Gue udah di warning begitu bang, pikiran gue, bodoh amat pikiran gue waktu itu kan gue di sini nyari rezeki gitu kan. Ya udah selesai gue tutup pintu gitu kan ya sambil gue ngopi dulu di depan karena kan posisi jam 11:30 karena jam 11:30 malam itu masih rame lah bang, daerah situ masih lumayan rame lah jadi nggak terlalu iseng. Karena sekitar jam 1-an gue tutup pintu rolling door, gue tutup semua. Gue coba cross check ke atas nih bang, ngontrol. Oh ini ruang makan juga, ini juga. Kebetulan gue bawa pelbet nih bang untuk tidur dari rumah nih. Gue udah siapin pelbet buat tidur di situ lah. Gue coba tidur di atas nih bang, di lantai 2. Gue coba tidur di atas karena waktu itu kan gue sambil nyantai-nyantai lah.
masih belum terlalu malam juga kan, karena posisi malam Sabtu juga weekend gitu kan. Gue tidur di atas di PL bed itu gue sambil begini bang, nggak sengaja gue udah mulai mata kiap-kiap nih. Gue ngeliat jam di handphone udah 1:30, kayak gue tiduran. Ada kali bang 10-15 menit, tiba-tiba di kuping gue kayak ada ngomong, bang, jangan tidur di sini. Gue sontak melek bang, siapa yang ngomong ya? Gue sempat bengong dulu tuh, perasaan tadi kayak ada dengar gitu. Gue jelas banget bang di kuping gue, jangan tidur di sini. Nah gue pikir gue biarin lah, gue nyalain murotal bang, di handphone. Iya. Gue taruh lah di samping gue dan tidur. Mendusin gue jam 3:30 pagi, gue ada di lantai bawah bang, di meja ruang makan. Pindah sendiri. Gue mendusin itu. Gue bangun, astagfirullahaladzim, gue di sini loh. Itu kejadian pertama kali bang. Nah sorry, HP-nya itu yang brutal? Ya pas gue ke atas, handphone gue mati posisinya. Ada di atas? Ada di atas. Buset. Gue mendusin itu 3:30 kalau nggak salah, jam 3:30 lah. Posisi gue di lantai bawah, di meja makan itu. Apa gak ada kejadian semalam gitu ya? Gue lagi tidur, gue jelas banget memang gue denger, jangan tidur di sini. Gue wah mungkin ini nih yang dikatakan koki yang waktu pulang itu, cuman memang gue belum ketemu sama wujudnya gitu kan. Dan berarti gue udahlah biarin lah. Kenangan ini kenalan pertama kali nih pikiran gue gitu kan. Ya udah gue biasa gitu, nggak ada kejadian lagi. Paginya datang itu karyawan jam 7 udah mulai pada datang gitu kan. Udah nih gue balik ke rumah, gue berangkat ke kantor seperti biasa. Malamnya gue balik lagi nih bang, gue temu nih koki yang kemarin nih, bro. Iya bang, kenapa? Malam gue tidur di atas, dipindahin ya, gitu bang. Dia udah tahu bang. Udah tahu berarti dia. Udah tahu. Rupanya dia dulu pernah tidur di situ juga dulu. Sebelum dia ngontrak di luar lah gitu, dia pernah tidur di situ sama posisi, katanya dipindahin juga di situ. Waduh, dalam hati gue, ini padahal restoran bersih loh bang, maksud gue bersih kondisinya ya, di pinggir jalan, ruas jalan raya juga. Gue masih ada gini-gininya dalam hati gue gitu kan. Akhirnya gue malam itu gue nggak berani tidur di atas bang, gue tidur di bawah. Tetap gue pakai PL bed gitu kan, pakai PL bed gue sambil tiduran. Ya biasa lah gue jam-jam 2 udah gue mulai tutup rolling door, gue persiapan istirahat gitu kan. Tuh gue samar-samar kayak dengar suara ada orang lagi ngobrol tapi sambil makan. Kalau orang lagi makan suka kedengeran sendok campur piring teng gitu kan. Dan siapa ya? Tapi posisinya dia di lantai atas bang, di lantai 2. Gue sempat bengong dulu tuh, gue naik ke atas enggak ya? Tapi ntar takutnya ada orang maling gitu kan, atau gimana kan? Ada gue naik ke atas bang, sampai jadi tangga itu kan nggak langsung naik ke atas bang, jadi kayak muter dulu bang. Muter gitu ya? Baru ke atas gitu. Iya. Sampai gue pas mau ke belokan itu, gue masih dengar suara mereka kayak orang ngobrol, ini sama suara piring. Tapi pas gue nyampe atas nggak ada bang. Sepi. Nggak ada orang sama sekali. Sepi. Wah, dalam itu gue jangkrik, serem juga nih restoran gitu kan. Ya udahlah, pikiran gue ya udahlah, gue balik ke bawah lagi, gue tidur-tiduran lagi. Gue sambil mikir, wah, gue betah nggak di sini ya? Gue betah nggak di sini gitu kan? Ya Allah, dalam hati gue lagi butuh penghasilan tambahan, tapi ada cobaan begini gitu kan. Insya Allah lah, mudah-mudahan aja kan, kuatin aja gitu kan. Gue niatin nyari rezeki di sini. Akhirnya hari keempat atau kelima itu kalau nggak salah kejadian lagi tuh bang. Kali ini gue nemu sosoknya, baru ketahuan nih sosoknya nih. Jadi pada saat itu jam 3 pagi, kalau nggak salah jam 3 pagi, gue lagi begadang lah waktu itu. Kebetulan gue di kantor lagi off juga, lagi libur. Gue tidur seperti biasa di bawah di PL bed. Kayak suara apa ya? Kayak suara pertama kayak suara orang, mungkin kayak tikus nabrak sesuatu atau hewan gubrak-gubrak gitu kan. Iya. Pikiran gue tikus, tapi ini tempat bersih loh. Mana ada tikus? Tapi gue penasaran nih bang.
Gue takutnya ada orang atau gimana kan. Gue ke atas. Karena posisi lantai 2 itu kan mati lampu. Lampu dimatiin kan. Saklarnya itu ada di tengah-tengah. Ya. Jadi pas gue naik tangga itu, pas muter, pas mau dikit lagi sampai ke lantai 2, gue ngeliat ada perempuan tuh bang. Tapi lagi duduk, nyampingin, bukan ngebelakangin gue aja, nyamping. Perempuan, pakai gaun warna merah semua bang. Buset. Warna semua. Wow, pakai gaun warna merah semua. Dia adanya di meja sambil miring begitu. Gue sontak bengong nih bang, maksudnya kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bingung mesti ngapain gitu kan. Pas gue dalam keadaan nggak bisa ngapa-ngapain, nengok dia bang tiba-tiba. Tapi nengoknya cuma gini. Cepet. Gue kabur bang langsung bang, turun ke bawah. Gue nggak sempat ngeliat mukanya, tapi sepintas gue kayak ngeliat kayak giginya itu apa panjang atau gimana lah. Kayak caling gitu. Iya mungkin caling karena kan penerangan nggak terlalu ini juga. Agak bang. gelap ya. Agak gelap. Yang jelas itu warnanya merah semua. Dia pakai daster, rambutnya panjang, lagi duduk nyamping gini di atas meja makan. Tiba-tiba gini. Waduh. Gue langsung cabut bang. Cabut gue bawa langsung. Gila sih. Dalam hati gue, waduh, itu apaan yang tadi ya? Apa itu sosok yang gangguin gue, yang mindahin gue ke bawah, atau yang bisikin gue buka rolling door bang, langsung gue nggak berani tidur di dalam gue di depan itu, nongkrong di depan aja gue sampai pagi subuh itu. Apaan itu tadi ya? Wah, gue sempat pikir lagi nih, gue kuat nggak di sini gitu kan ya? Gue yakin lah, bismillah aja insya Allah gitu kan. Gue kuat-kuatin lah, namanya memang lagi kebutuhan juga bang. Iya. Nah singkat cerita, selang 1 hari, 2 hari kemudian itu, gue dipanggil nih bang sama owner ini. Karena kan masih satu kantor sama gue, gitu kan. Ditelepon nih, Pak, sampean bisa ke ruangan saya? Oh siap, nanti kami menghadap gitu kan. Pikiran gue, kenapa nih gue diperintahkan ngadap gitu? Apa gue punya kesalahan atau bagaimana gitu. Gue sempet berpikir bang, aduh, tanda tanya kenapa nih kan. Biarin aja lah, orang pikiran gue nggak punya salah apa-apa kan. Iya. Ada gue ngadep ke ruangan beliau, sampean tinggal di mana katanya gitu. Siap, manajemen kami tinggal di Klender. Kebetulan katanya gitu. Saya dulu punya rekanan bisnis, saya dekat lah sama beliau. Kebetulan ini beliau sedang butuh security malam di kantornya. Bapak ini kepala cabang. Jadi Bapak kesana aja. Saran saya, daripada di sini Pak, gajinya cuma ya kecil lah Pak. Kalau di PT kan pendapatan lebih besar. Pak Roni kan katanya lagi sedang butuh biaya gitu kan. Ya gue berpikir ya siap aja gitu kan. Saya tanya, manajemen kantornya di mana? Masih Jakarta juga. Kebetulan ya masih Jakarta juga bang, alhamdulillahnya. Akhirnya ya gue terima lah gitu kan. Ya udah siap, mungkin kami ke sana gitu. Pokoknya Bapak nanti ke sana ketemu kepala cabangnya langsung, nggak usah ngomong apa-apa. Pokoknya bilang aja anak buah saya. Siap. Ya gue dari situ, biarpun gue cuman hanya 1 mingguan bang di restoran itu, tapi pengalamannya lumayan juga bang. Lumayan ya. Gimana kalau sampai bertahun-tahun kali gitu kan. Iya. Padahal restorannya nggak terlalu besar, ya lumayan besar bang. Cuman untuk orang lingkup restoran sampai ada kejadian seperti itu, menurut gue ya lumayan juga. Ya. Yang gue nggak habis pikir sih, gue dipindahin loh bang dari lantai 2 ke lantai 1. Ya, akhirnya singkat cerita gue ngadep lah ke PT-nya itu. Gue ngadep ke PT, ketemu kepala cabangnya langsung, dan ketemu beliaunya langsung pada saat itu. Ya memang, iya Pak, memang kita lagi butuh security malam di sini. Memang ya agak rawan lah katanya gitu kan masalah. Memang di situ katanya informasinya dari para karyawan itu sering kehilangan kendaraan bang, motor segala macam, sering banyak. Ya banyak maling sih, motor sih. Jadi memang butuh untuk security malam. Di situ ternyata di PT itu nggak ada security sama sekali bang. Pagi malam pun nggak ada security. Iya, cuman memang di kantor itu ada yang tidur di sana karyawannya, ada 2 orang, ada yang tidurin. Cuman untuk security-nya itu dari pagi sampai malam itu nggak ada, gitu. Jadi ya udahlah gue terima, kebetulan siapa? Kebetulan saya juga lagi butuh pekerjaan tambahan gitu.
Dan memang penghasilannya lebih dari yang di restoran lah bang gitu kan. Ya udah gue tergiur. Ya udah Pak, kapan mau mulai kerja gitu kan? Iya Pak, besok Pak boleh. Ya udah nggak apa-apa besok. Wah, alhamdulillah dalam hati gue nih. Ya Allah, itulah bang mungkin hikmahnya kalau ke orang tua gitu kan, ya balik lagi yang kejadian kemarin itu gue ngambil jalan yang salah, jalan pintas. Nggak bakal ketemu lah ibaratnya. Kalau kita minta sama orang tua, minta restu sama orang tua, kita pasrahkan sama Tuhan, insya Allah ya ada jalan keluarnya. Iya betul. Ya memang udah jalan, alhamdulillah dalam hati gue nih, wah gue bisa buat nyicil utang-utang nih gitu kan, alhamdulillah banget ya Allah gitu kan. Akhirnya besoknya gue udah mulai kerja. Jadi di kantor itu sama bang, posisinya itu 2 lantai. 2 lantai, di depannya itu ada ruang kepala cabang, di depan ruang kepala cabang itu ada ruang meeting, kemudian ada gudang storage-nya, ada ruang admin, ada ruang supervisor. Nah di lantai 2 ini khusus untuk, sebenarnya bukan mes ya, jadi kantor juga, cuman karena ada orang yang tidur di situ, jadi 2 orang ini yang tidur di sana ini kepala gudang sama supir mobil box. Jadi kan perusahaan ini kan dia PBF bang, perusahaan besar farmasi, dia distributor obat-obatan lah ke apotek-apotek, ke rumah sakit. Nah jadi pas malam pertama itu gua kerja itu ya gue perkenalan sama kepala gudang. Oh ya Pak, Bapak kalau mau tidur di sini boleh, bebas lah gitu kan, terserah di mana aja gitu kan. Tapi tolong nanti parkiran tolong dijaga. Di situ kan, di sana kan masalahnya ada 3 unit mobil box, terus ada motor juga yang tidur di situ juga gitu kan. Tapi di depan parkiran itu ada toilet bang, WC 1. Ada WC 1 di luar itu. Yang katanya nih, kata kepala gudang, bang kalau mau mandi atau gimana jangan di toilet yang depan itu. Kenapa Pak? Ya udah janganlah gitu kan. Itu mah WC nggak beres gitu katanya. Kalau malam mah di sono aja di dalam. Oh gitu, ya udahlah. Memang posisinya toilet itu kalau gue lihat paginya itu sebenarnya kondisinya masih layak pakai bang untuk toiletnya. Toilet jongkok itu, cuman memang di dindingnya itu udah banyak lumut-lumut segala macam lah. Lampu juga mati. Katanya lampunya itu kalau dipasangin lampu mati lagi. Iya. Akhirnya pikiran gue, udahlah, gue nggak pikir panjang gitu kan, biarkan aja. Nah cerita itu gue, malam itu tuh gue jaga itu, gue ceritanya tidurnya di ruang meeting nih bang, karena ruang meeting itu kan adanya kan terpisah bang, di luar area gudang, dekat parkiran mobil nih. Jadi gue tidur di ruang meeting, di mejanya nih, gue tidur nih, gue tiduran. Itu kaca kelihatan bang, dari dalam itu ke arah parkiran mobil itu sama ini kelihatan. Kalau gue tidur, gue lagi tidur, gue tiduran lah gitu kan. Gue ekor mata gue nih kayak ngelihat sekelebatan bayangan nih bang awalnya nih, set gitu. Pikiran gue angin atau apa gitu kan, atau apalah gitu kan, daun atau apa. Karena memang di situ ada pohon seri, terus ada pohon apa lagi gue lupa waktu itu. Pohon seri ini posisi ini di samping kamar mandi yang gue bilang nggak layak pakai itu bang. Iya. Ada sekelebatan bayangan, apaan itu ya? Wah mungkin perasaan gue doang kali, gue liat jam waktu itu udah 1:30 malam. Gue coba rebahan lagi, tiduran lagi, gue coba menjepit mata, tapi tumben pada saat itu nggak bisa tuh bang. Nggak taunya lewat lagi bang, kelebatan itu. Perempuan lagi bang. Cuman posisinya dia ngenyampingin gue, tapi jalannya kayak terbang pelan gitu loh bang. Iya. Dalam hati gue, astagfirullahaladzim, apaan lagi itu? Dia bilang gitu kan dalam hati gue. Arahnya itu dia dari mulai parkiran mobil itu, arahnya ke kamar mandi itu bang. Kamar mandi yang itu tadi? Kamar mandi itu arahnya. Karena jalannya cuma itu doang, ke arah itu doang. Dia jalan. Astagfirullahaladzim, apaan lagi itu? Dalam hati gue. Gue ketemu yang aneh-aneh mulu nih setiap kali jaga nih bang gitu kan. Alah, udah biarkan aja lah. Yang penting nggak ganggu gitu kan. Akhirnya gue dari ruang meeting gue pindah nih bang, tidur di dalam nih. Jadi di samping ruang kepala cabang itu kan ada sofa nih. Akhirnya gue tidur di situ nih bang. Alhamdulillah tuh nggak ada kejadian apa-apa tuh.
hari-hari berikutnya itu. Nah jadi nih di kantor gue ini boleh dibilang ini kan mungkin gue sering ngobrol sama kepala gudang nih Bang kalau habis jam kerja nih. Nah kepala gudang ini ceritanya ngeluh nih Bang sama gue nih, Pak tolong Pak diusahakan gitu kan, ini soalnya barang-barang di sini nih sering ada yang hilang atau sering karyawan-karyawan di sini tuh pada ngambil barang di luar jam kerja ini tanpa ada dokumen-dokumen, bisa nggak Pak ditertibkan, soalnya saya sudah coba untuk coba nanganin lah kasarnya gitu kan, tapi ada oknum di sini nih, jadi si kepala gudang ini nih curiga sama si supir mobil box yang tidur sama dia nih yang di kantor ini. Iya, jadi dia memang menurut gue ya nggak lazim seorang supir mobil box pengiriman, gue lihat memang setiap hari sama kepala cabang terus nih nempel, jadi dekat banget Dekat banget ya. Kalau mungkin supervisor atau kepala admin mungkin masuk akal lah. Ini supir mobil box loh yang bukan supir pribadinya dia. Tapi dekat banget gue lihat. Dekat banget. Dan memang gue pada saat itu gue belum mengetahui nih kalau ada barang keluar masuk harus dilengkapi dokumen-dokumen. Gue belum ke arah sana tugasnya. Gue hanya memang difokuskan untuk pengamanan material mobil box atau kendaraan itu gitu kan. Gue nggak terlalu ditugaskan untuk ada sales ngambil barang atau gimana, gue nggak diarahkan ke sana. Jadi ya gue biasa-biasa aja gitu kan pada saat itu. Ternyata disitulah kelemahannya gitu kan, barang-barang sering keluar masuk tanpa dilengkapi dokumen-dokumen, ya menyebabkan perusahaan pada waktu itu kan rugi banyak nih Bang. Akhirnya gue punya inisiatif untuk bikin aturan tersendiri nih. Iya. Jadi setiap karyawan yang ngambil barang di luar jam kerja harus dilengkapi dokumen segala macam. Ya mungkin si orang ini nih agak tersinggung lah, nggak suka dengan aturan-aturan baru gua nih gitu kan. Gue juga sempat mergokin dia ini ya, bawa barang dengan nggak lengkap dokumen. Gue laporan kepala cabang, ya tanggapan kepala cabang malah biasa aja Bang. Jadi gue sempat, oh iya bener itu bener-benerin anak buahnya atau bagaimana, gue juga bingung nih Bang. Ya udahlah, gue nggak habis pikir lah, biarkan aja. Nah singkat cerita nih, pada saat itu nih ada salah satu kepala bagian administrasi komputer ini meninggal nih Bang. Meninggal lah pada situ. Meninggal ya, gue sama beberapa karyawan ikut ngelayat juga pada saat itu. Ngelayat itu kurang lebih 1 minggu. Pas gue patroli Bang, kan gue setiap malam itu gue harus ngontrol gudang, ngecek-ngecek tiap ruangan supervisor, kepala admin. Nah gue pada saat itu gue dengar ada suara kayak orang ngetik komputer nih Bang. Dan gue tahu di ruangan admin udah nggak ada orang gitu kan, gue nggak ada orang sama sekali. Kok tiba-tiba ada kayak orang seperti ngetik komputer gitu kan. Gue penasaran. Gue buka pintu, gue ketemu Bang sosok yang meninggal itu Bang, kepala admin. Posisinya lagi di depan komputer, tapi komputernya nggak nyala, mati. Cuman dia lagi menghadapkan ke komputer lagi begini. Gue yakin itu si sosok almarhum, karena gue paham betul bentuk badannya dari potongan rambutnya. Pas gue buka, astagfirullahaladzim. Gue ketemu sosok itu Bang. Untungnya dia nggak nengok ke gue loh ya. Oh. Dianya lagi ngadap komputer, pas gue buka ruangan admin, astagfirullahaladzim, itu dia Bang sosoknya. Dalam hati gue, ya udahlah biarin, mudah-mudahan ya gue dalam hati gue cuman bisa kirim Al-Fatihah doang lah, ibaratnya biar supaya almarhum nih ya, tenang lah gitu kan ya. Ada berikutnya, jadi yang kalau di dalam kantor sih kalau gue bilang nggak terlalu ekstrim sih Bang. Justru yang di luar ini, yang gue bilang kamar mandinya itu. Daerah parkiran. Daerah parkiran. Jadi gue posisi waktu itu pas patroli tengah malam itu, gue keluar jam 11:30-an kalau nggak salah itu. Gue dengar ada suara seperti orang mandi nih di kamar mandi. Dan gue yakin, gue sebelum mau ngontrol ke sana, gue udah yakin itu bukan orang. Gitu kan, karena gue yakin ya yang tidur di sana cuma 2 dan posisi mereka ada di atas. Gue takut tapi lebih ke penasaran gitu kan. Ya gue takut ya siapa tahu aja orang, gue berpikir positif, orang lagi ngapain gitu kan, gue curiga. Pas gue masuk
ke area parkiran, gue ngelewatin mobil box. Di sana kan ada mobil box 3 unit bang. Pas gue terakhir ke lewatin mobil engkelnya itu, di kamar mandi kosong bang. Kalau gue lihat dari jauh, pintunya keadaan terbuka. Kebuka pintu. Kebuka. Tapi di samping, kan gue bilang di samping kamar mandi itu ada ponseri. Iya. Gue ngeliat ada perempuan itu bang. Bagus. Lagi uncang-uncang kaki bang. Sambil palanya gini-gini nih. Dalam hati gue, astagfirullahaladzim, apalagi itu gitu kan. Di atas pohon bang, itu pohon seri kan batangnya kan kecil ya, tipis-tipis bang. Tapi gue heran tuh bisa di situ. Gue nggak tahu, kayak mungkin nggak nempel atau gimana. Memang lumayan besar sih pohon serinya, lebat gitu kan. Gue kira siapa yang mandi. Gue ngeliat dari jauh nggak ada orang karena posisi kebuka, biarpun lampunya mati. Tapi kalau ada orang kan kelihatan bang dari siluet atau bayangan gitu kan. Karena gue pakai center flash HP kan, nggak ada orang. Tapi pas gue lihat ke atas, idih, astagfirullahaladzim, apa itu? Perempuan bang, ya pakai serba putih, rambutnya panjang, sambil uncang-uncang kayak gitulah, gini-gini. Palanya gini-gini. Gue nge-freeze, nggak bisa ngapa-ngapain. Sambil astagfirullahaladzim, apa itu? Gue langsung balik kanan bang, balik kanan. Tidur di dalam lagi tuh gue nggak berani ke depan lah. Jadi kalau di kantor itu sebenarnya nggak terlalu ekstrim, yang di depan ini yang justru yang gue bilang terlalu ekstrim. Dalam hati gue, ya Allah, mudah-mudahan diberi kekuatan gitu kan. Ya gue balik lagi ya, biarkan aja lah bang. Selama dia nggak ganggu gue secara fisik, ya paling gue kalau ketemu dia depan muka mungkin pingsan atau gimana, biarin aja lah gitu kan pikiran gue nih. Ya udahlah, singkat cerita. Pada saat itu nih ceritanya nih, anakku sakit nih bang. Pada saat itu anakku sakit nih. Tiba-tiba anakku sakit panas dan memang harus dirawat gitu kan. Gue juga heran kok tiba-tiba anak gue nggak ada keluhan-keluhan apa, tiba-tiba sakit, demam tinggi gitu, dan gue bawa ke rumah sakit harus dirawat pada saat itu. Ya sudahlah, pikiran gue hanya penyakit biasa gitu kan. Gue bawa ke rumah sakit, dirawat gitu kan. Nah pas gue masuk kantor nih di gudang ini, kalau nggak salah waktu itu malam Kamis kalau nggak salah. Pas gue masuk area parkiran, di lahan parkir itu gue lihat banyak kembang nih bang. Banyak kembang, tau nggak sih kalau buat orang ziarah itu kembang 7 rupa. Iya, kembang-kembang kayak habis ditaburin gitu gitu kan. Ini bekas ada apa? Gue beli dalam hati gue nih ya. Kok ada kembang-kembang ini banyak banget. Ada gue telepon kepala gudang nih bang. Ini di bawah kok banyak kembang. Oke pak, nanti saya ke bawah pak. Bawah nih. Ada cerita lah. Baru di situ kepala gudang. Dia memang nggak serak sama si supir ini gitu kan. Ya peringatin gue lah secara nggak langsung. Bang, ente hati-hati katanya sama si A ini katanya gitu. Nah ini dia dekat sama kepala cabang, udah ya mungkin main jampi-jampi gitulah biar dekat sama kepala cabang. Buktinya bang, abang ngelapor kayak gimana ya tetep aja dia nggak bakal dihukum. Mau kesalahan dia kayak gimana juga nggak bakal dihukum bang. Saya pun begitu bang. Saya udah tahu nih dia yang kerok di perusahaan ini yang ngambil dia, saya tahu. Cuman setiap kali saya laporan nggak pernah digubris katanya. Proses gitu. Hati-hati bang sama dia katanya. Oh gitu. Ini maksudnya kembang ini gimana pak? Saya juga curiga bang. Katanya habis Isya dia ngeliat si supir ini nih turun. Dia ngeliatin tuh kepala gudang katanya, ngikutin dari belakang. Dia nyeramin, dia nebar gitu. Gue nggak tahu dia tujuannya buat apa gue nggak tahu ya. Akhirnya gue sapuin tuh bang. Gue sapuin kembang-kembangnya itu, gue sampein, gue buang ya gitu kan. Jadi singkat cerita itu, pasca anak gue dirawat ini, gue kan di rumah ceritanya punya usaha warung nih bang. Tuh semenjak kejadian aku dirawat tuh beruntun tuh bang. Jadi kayak kebetulan atau gimana, gue awalnya gue nggak ngerti ya. Warung gue udah mulai sepi gitu kan. Terus tiba-tiba di rumah gue juga diketemukan belatung waktu itu. Istri gue kan ngomong, ya nih kok ada belatung di rumah, tumben. Belatung dari mana? Dari atas katanya. Pas gue lihat di plafon juga nggak ada. Bang Geti, gue satu apa gitu kan.
Ya biarin, udah biarkan lah, biarin. Ya ini nggak sih punya firasat nggak sih anak kita dirawat tiba-tiba gitu kan, terus warung ini ya warung aku kok sudah 2 mingguan ini sepi banget gitu kan. Pokoknya ya istri surat lah gitu kan, suasana rumah jadi nggak enak katanya gitu kan. Terus tiba-tiba kemarin juga anak sempat dirawat tanpa ada keluhan apa-apa awalnya kan, terus warung jadi sepi gitu kan. Di rumah juga ada belatung tiba-tiba gitu kan. Ya gue berpikir ya udahlah, mungkin memang namanya usaha kan ada naik turun gitu kan. Gue masih berpikir positif bang waktu itu bang. Nah rupanya tanpa sepengetahuan gue nih, istri ke guru ngajinya dia nih bang. Ya konsultasi lah mungkin gitu kan, konsultasi dengan keadaan gue, keluarga gue pada saat itu gitu kan, dengan anak gue tiba-tiba dirawat, terus ada belatung juga di rumah, usahanya juga lagi sepi, warungnya tumben-tumbenan gitu kan. Nah menurut keterangan istri gue nih setelah dia nanya sama guru ngajinya, katanya ya ini ada ngerjain gue lah gitu kan. Kebetulan nih yang nggak seneng sama gue nih yang di PT ini bang gitu, ada salah satu orang yang di PT ini nggak senang sama gua dan dia mau niatnya nyingkirin gua nih biar gua keluar lah, resign dari situ bang. Iya gua mendengar berita gitu dari istri, gua jadi mengkaitkan nih dengan kondisi kerjaan gua yang di PT ini gitu kan. Ya dengan dia sering bikin ulah sama gue juga gitu kan, naburin kembang juga gitu kan. Gue laporan ke pimpinan juga kalau misalnya dia melakukan sesuatu yang memang ini kan nggak pernah nggak pernah ditanggapin lah bang kalau begitu kan. Malah keseringan itu selalu sering nyari kesalahan gue nih. Misalnya gue datang telat nih, contoh misalnya gue kan beberapa kali datang telat, misalnya kan gue jam 5 memang harus udah standby di PT karena anak gue habis makan baru datang. Tuh tiba-tiba tuh pimpinan tuh langsung WA gue nih bang, Pak Roni kalau bisa datangnya jangan terlambat mulu. Kok bisa tahu? Padahal kan pimpinan cabang nggak di situ. Siapa yang ngasih tahu? Dapatlah informasi dari selentingan karyawan si A yang ngelaporin. Dalam hati gue mungkin memang dia nggak senang sama gue nih, pengen gue resign di sini gitu kan, baik lagi. Dalam hati gue kenapa? Gue sempat pada saat itu gue emosi bang. Jadi karena gue pikiran gue udah emosi, gue berpikir nih jadi kebawa omongan dari istri gue nih bang, kalau di kantor di PT ini ada nggak senang sama gue nih. Gue jadi berpikir anak gue sakit, usaha warung gue sepi, di rumah gue juga diketemukan belatung. Memang belum sampai ke arah fisik bang ya, tapi karena gue udah dengar informasi seperti itu, mungkin pada saat itu gue emosi, gue langsung naik ke atas nih bang ceritanya bang. Gue naik ke atas, gue samperin tuh si supir ini bang. Ya gue sempat mau main tangan juga gitu kan, ya sempet dipisah sama kepala gudang, tapi gue curiga sama lokernya nih bang. Jadi kan di atas itu ada loker bang, loker khusus karyawan di situ yang tidur di situ lah. Gue buka lemarinya bang, pas gue buka lemari, yang gue temuin bang di lemarinya dia itu ada kain kafan segini yang diikat-ikat kayak berbentuk pocong gitu. Terus ada tanah diikat juga pakai tali, ada keris juga di situ. Buset dah. Terus ada minyak, kalau nggak salah minyak segini, itu di lemarinya dia bang, di lemari supir itu gua ambil semua bang, saking gue emosi. Ini apa nih? Bilang gitu. Enggak apa itu, ini apa nih? Ternyata sampai main gini-gini ya, nanti bilang gitu. Buat apa ini? Jangan-jangan sampai ini ngerjain saya nih? Enggak pak, bener. Ini maksudnya apa ini? Sampai nyimpen-nyimpen buat apa gitu kan? Jangan-jangan sampai deket sama pimpinan, sama bos. Gue jadi ngomongan udah ngelantur nih bang, gue udah sujud segala macam lah. Karena gue pada saat itu udah emosi. Akhirnya gue buang nih bang, gue buang semua tuh. Gue ambil semua yang ada di lemarinya dia itu kan. Gue buang, gue bakar deh bang situ bang. Gue bakar di situ tuh. Lo kalau misalnya nggak terima, ya ngomong sama saya, tak bilang gitu kan. Pada saat itu, karena gue udah emosi kan, gitu kan. Nah pas kejadian itu nih, gue sakit bang. Pas banget sakit itu. Besok itu langsung sakit gue 3 hari. Gue nggak tahu kenapa. Jadi tiba-tiba gue sakit panas dingin itu kan. Ini apa karena gue buang benda-benda yang ada di dia gitu kan. Akhirnya istri gue lagi-lagi konsultasi lagi nih sama guru ngajinya gitu kan. Sama guru ngajinya dia gitu kan. Nah kebetulan
Datang lah nih, gue kan juga punya guru ngaji juga bang pada saat itu. Datanglah ke rumah gue nih, nengokin. Nanti kenapa bang? Iya nih Bib, nggak enak badan. Oh, itu langsung ngomong tuh bang, guru ngaji gue tuh pada saat nengokin ke rumah gue nih. Bang itu mendingan resign aja deh, gitu katanya. Emang kata Bib, ya terserah ente sih. Sekarang tanya ente di sana udah kerja berapa lama? Itu kan kebetulan gue udah lama bang kurun waktu itu. Udah lama. Ya kalau masalah finansial sih Bib, ya alhamdulillah sih udah bisa selesai Bib dikit-dikit biarpun belum selesai semua tapi ya minimal sih udah ada nafas lah gitu kan. Saran aneh, ente resign. Soalnya nih orang yang nggak senang sama ente, dia langsung tahu bang. Ada orang yang nggak senang sama gue nih di PT nih. Daripada ntar keluarga ente kenapa-napa, ini orang iseng bang. Dia pengen ente cabut bang. Nanti percuma bang di situ juga, biarpun ente mau gimana juga percuma katanya. Saran aneh, ente resign aja, cari kerjaan di luar. Insya Allah, ntar aneh bantu doa. Ya, gue nggak berpikir panjang gue ngobrol sama istri gimana. Kalau ayah mau resign aja dari situ. Soalnya juga, ya gangguannya sebenarnya nggak terlalu banyak sih bang kalau boleh dibilang. Hanya di lahan parkiran situ aja. Gue berpikir ya daripada nanti gue bukannya takut ngadepin gimana-gimana, gue berpikir ya gue harus ngelindungin keluarga gue gitu kan. Gue nggak terlalu berpikir ke arah santet atau gimana lah gitu kan. Gue ya udahlah daripada gue kenapa-napa juga, keluarga gue kenapa-napa juga. Dan pada saat itu juga gue kebetulan dengan selama gue kerja di luar ini ya alhamdulillah dikit-dikit gue bisa melunasi utang-utang nih bang. Biarpun belum semuanya, tapi minimal gue udah bisa bernafas lah gitu kan, nggak seperti sebelumnya gitu kan. Ada gue putuskan untuk resign nih bang dari PT itu. Dan herannya gue resign ini sama gue ngadep kepala cabang, langsung ditanggapin bang, nggak nanya Pak kenapa atau Pak kenapa keluar. Oh iya Pak, mau resign, ya udah. Mungkin nggak cocok kali Pak. Dia langsung begitu. Langsung di ACC gitu ya? Langsung di ACC bang pada saat itu. Jadi nggak ya harusnya minimal biarpun kita ada reason mau gimana kan minimal pasti nanya alasan dulu dong kenapa gitu kan. Berusaha nahan lah ya. Ya pada saat itu gue ngadep langsung di ACC bang. Oh Pak Roni mau keluar. Oh ya udah deh. Mungkin nggak cocok kali Pak ya. Gue dari situ udah mulai udah ini perusahaan berarti nggak beres. Iya. Dalam hati gue. Kalau gue terusin juga ya pikiran gue udah nggak nyaman lagi bang pada saat itu kan. Ya udahlah, gue putuskan hari itu gue tetap resign. Ya alhamdulillah sih gue udah kerja di situ udah hampir satu setengah tahun lah kalau boleh dibilang. Sebenarnya sih nggak terlalu banyak kejadian apa-apa ya itu aja sih bang yang gue temuin sosok perempuan itu sama sosok si kepala admin yang sudah meninggal. Ini. Iya itu gue jelas banget gue ngeliat sosok almarhum kepala admin karena memang gue sering ngobrol bang waktu dia masih sehat itu dia baik banget, dekat lah ya. Ya nggak terlalu dekat tapi sering ngobrol lah, jam istirahat ya sering ngobrol ya biasa lah gitu kan ngobrol karena kan dia kepala admin jadi gue nggak terlalu dekat juga pikiran gue kan ya gue hanya security atau biarpun ini kan ya gue hanya ya berusaha membatasi diri juga kan. Tapi gue kenal banget sama beliau itu almarhum dari bentuk badannya, potongan rambutnya, dan gue yakin yang gue lihat di ruang admin itu ya dia sosok almarhum. Mungkin korinnya lah ya segala macam. Ya mungkin tahu juga. Iya tapi dia lagi gini bang depan komputer. Gue dengar ada suara orang ngetik komputer yang kedengaran bang kalau keyboard gitu kan. Iya. Pas gue lihat gue buka ruangan admin, ya dia itu sosoknya. Berarti setelah 1,5 tahun nih bang ya? 1,5 tahun. Hampir ya. 2 lah ya, hampir 2. Baik lagi gue mensyukuri lah bang ibaratnya dengan gue cari usaha kerja yang halal lah ibaratnya gitu kan, bukan dengan jalan pintas. Ya gue alhamdulillah dikasih jalan sama Yang Maha Kuasa. Iya, selalu ada jalan lah. Selalu jalan. Mungkin pada saat itu gue kalau misalnya gue nggak disayang sama Tuhan, mungkin gue udah terjerumus kali bang. Iya. Malah tambah wah. Yang awalnya cuma uang balik dulu. Pada saat itu gue banyak bang yang di tempat itu memang tempat khusus pesugihan kalau gue bilang di situ yang gue datengin ke tempat orang pintar itu. Yang di Jawa Barat itu. Iya, karena memang gue ngeliat ada saksi di situ, ada yang tuyul, ada yang tumpal. Gue
ada di situ pada saat itu gitu. Dan Terus itu ada yang mau transaksi itu? Iya, ada transaksi tuyul, ada transaksi tumbal keluarganya. Kebetulan waktu itu gua nggak dikasih jalan buat ke situ. Mungkin Tuhan masih sayang sama gue lah, alhamdulillah. Cerita Bang Roni di awal nih ya, bisa diambil hikmahnya lah ya. Ya amin, amin. Kita jangan lihat yang jelek-jeleknya dari Pak Roni ini. Pokoknya ambil aja lah hikmahnya lah ya. Ya mungkin ini pengalaman aja lah, berbagi pengalaman aja. Kalau emang jalan pintas itu jangan ditiru lah. Yang instan cuma mie aja Bang ya. Mie goreng. Mie goreng instan. Ya paling itu sih Bang pengalaman gua. Yang pokoknya kita ambil hikmahnya aja untuk cerita dari awal Pak Roni. Yang penting untuk kalian yang punya masalah bisa tuh ikutin cara Pak Roni, dekatkan diri ke Tuhan, insya Allah. Dekatkan diri ke mana tuh orang tua, betul. Orang tua minta restu orang tua segala macam. Insya Allah ada aja jalannya Bang. Pasti Bang, bukan insya Allah, pasti insya Allah terkabul kalau orang tua itu. Oke. Nah Bang, yang pertama nih gue mau nanya nih, yang di restoran ya Bang. Restoran. Itu gue penasaran Bang, ada dulu lihat cewek ya pakai baju merah. Itu baju merah kayak gaun gaun Bang. Bukan kayak daster ada motif-motifnya, nggak ada, merah semua. Merah semua. Kalau yang gue lihat sih merah semua, merah polos. Memang sih penerangan nggak terlalu aneh, tapi gue ngeliatnya merah polos aja. Ya, kalau misalnya gelap ngeliat merah kan jelas. Waduh, kelihatan tuh. Merah sama gelap kan kontras banget Bang. Iya. Makanya kelihatan banget tuh. Kelihatan banget itu merah. Walaupun gelap ya. Walaupun gelap. Kecuali kalau dia pakai baju hitam nggak kelihatan. Oke, berarti itu kayak gaun aja gitu. Gaun, tapi yang gue serem itu nengoknya kayak di film-film gimana sih ya? Cepet gitu ya. Waduh, apa itu? Gue langsung turun ke bawah Bang. Tapi nggak inget itu, nggak sempat ngeliat mukanya. Gue nggak sempat ngeliat mukanya secara detail. Yang gue lihat sih kayak giginya semuanya panjang-panjang. Gue nggak jelas lah. Gue udah kabur duluan ke bawah. Tadi di restoran cuma seminggu ya Bang? Iya itu seminggu Bang. Gimana kalau gue lama kali? Kalau lama repot kadang-kadang. Dipindahin ya? Dipindahin Bang. Itu yang gue seumur-umur belum pernah loh. Yang namanya jaga di mana tidur sampai dipindahin gitu Bang. Gue inget banget di atas. Gue di atas PL bed loh. Gue sampai gue sampai setel murotal loh. Iya. Berarti cuma nggak takut sama murotal sama berarti memang itu. Kalau misalkan di bawah, misalnya dipindahin nih ke bawah nih, ada HP, ada PL bed, mungkin lupa. Iya. Ini kan PL bednya di atas. Di atas Bang. Sama HP, sama handphone di atas itu. Berarti Bang Roni doang nih ke bawah nih. Ke bawah, gue bingung gimana ngangkatnya nih setan nih gitu. Kacau sih kadang-kadang. Nah setelah itu kan pindah nih Bang ke PT Farmasi lah itu. Nggak usah sebut tempatnya di mana Bang. Ini tadi kan apa sih? Ponseri sebelahnya kamar mandi. Kamar mandi yang terkenal angker itu di situ ya. Nah itu ada cerita nggak Bang dari orang-orang itu bekas apa? Kenapa bisa angker di situ? Enggak sih Bang. Jadi gue hanya informasi dari kepala gudang aja. Karena kan gue security hanya malam aja nih Bang. Jadi kan gue pagi nggak ketemu sama karyawannya kan. Jadi gue cuma hanya ketemu kepala gudang sama si sopirin aja. Paling ketemu karyawan yang di luar jam kerja ya hanya sebatas ya saya halo aja. Nggak terlalu ngobrol. Ya gue dapat informasi dari kepala gudang Bang, itu kamar mandi nggak beres tuh Bang, katanya jangan dipakai itu katanya. Berarti nggak pernah ada yang cerita kalau di situ bekas apa? Nggak ada yang cerita sih Bang. Gitu. Soalnya agak serem juga loh Bang. Iya. Misalnya kamar mandi, tapi kamar mandinya kotor Bang. Kotor Bang. Lumutan. Kotor, iya udah berlumut. Ya begitulah, pintunya pun nggak bisa ketutup rapat. Tapi WC-nya sih masih layak pakai karena gue sempet di situ juga BAB gitu. Cuman siang waktu itu siang gitu kan, siang. Gue hari Minggu waktu itu kalau nggak salah gue datang siang itu jam 4:30, 5 kalau nggak salah ya, masih sorean lah. Gue sempat BAB situ. Ya memang beda aja kali ya. Hawanya beda kali ya. Itu sore loh Bang. Iya, gimana kalau malam? Dan gue ngeliat sosok perempuan itu arahnya ke situ. Situ terus pokoknya. Iya, arah kamar mandi, karena kamar mandi itu kan aja di pojok di ujung sana. Sampingnya itu udah jalan Ponseri itu. Iya. Berarti nggak tahu emang itu bekas apa segala macam. Nggak tahu sih gue bekas apa. Nah, yang masalah si siapa tadi? Supir ya nih Bang. Yang tukang santet sering ngirim-ngirimin orang lebih. Ya mungkin sih Bang, gue mungkin aja ya gitu. Nah kan ini kan anggap aja dia bener ngirim lah Bang. Nah Abang ini pernah Bang disamperin sama setan apa segala macem selama kerja atau di rumah? Kalau gue pribadi sih nggak pernah sih Bang ya. Nggak pernah. Mungkin istri kali, karena istri gue kan hanya cerita dia ngeluh
warungnya sepi gitu kan, bener-bener sepi kayak nggak wajar gitu. Gue tahu warung gue kondisinya kayak gimana, gue tahu pastilah nggak sepi-sepi banget kayak yang diceritakan istri gitu kan. Bener-bener iya gue kan ya minimal gue tahu lah omset warung, pendapatan gue di kota gitu kan, gue pasti ngelihat kok cuman segini ya. Gue sempat aneh juga sih bang, ini cuman segini nih yang beli. Iya ya, tumben ya, kok bener-bener sepi bang pada saat itu. Gue nggak tahu apa memang kebetulan, karena kejadiannya beruntun bang. Ya, jadi pas sakit tadi. anak gue dirawat tanpa ada awal-awal kenapa gitu kan, terus warung juga tiba-tiba tempat usaha gue jadi sepi pembeli, terus tiba-tiba ada belatung juga yang jatuh katanya itu ke rumah gue. Ya gue ngelihat ada kembang-kembang di PT itu. Ya gue nggak tahu lah apa itu memang kebetulan atau gimana, tapi keterangan dari guru ngaji istri gue sama guru ngaji gue juga seperti itu. Ada yang ngirim ya. Iya, mendingan ente resign aja dah katanya. Ini orang, wah ini orang, berarti kan dia sudah, padahal gue belum cerita awalnya. Oh, langsung tahu dia berarti. Langsung tahu. Ente resign aja bang. Ini orang gak demen ya sama ente nih. Gitu. Ya berarti kan mungkin ya bisa jadi aja gitu. Ya, ada hubungannya lah. Ada hubungannya lah gitu kan. Berarti itu selama dia ngirim-ngirim itu abang nggak pernah disamperin sama setan ini yang... Alhamdulillah sih enggak bang. Nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Kalau mimpi-mimpi itu anaknya, istrinya enggak? Kalau sepengetahuan gue sih istri nggak pernah cerita bang. Cuman itu aja sih. Yang dia laporan aja. Ya laporan itu aja. Laporan kalau penjualan turun Sama belatung itu. Belatung itu katanya sudah ada kali beberapa kali diketemukan gitu kan. Yang itu aja lah ya. Arahnya nggak tahu dari mana gitu kan, katanya sih dari atas, tapi gue ngeliat ke atas nggak ada. Ya, kalau ada bangke, tikus, atau semuanya sih wajar lah ya. Masuk akal nih, gue nggak nemuin apa-apa bang pada saat itu bang. Jadi gue heran aja gitu. Kacau deh kalau punya apa namanya rekan kerja begitu ya bang. Ada yang nggak suka, orang mah kalau nggak suka ngomong gini malah ngirim begitu bang. Iya pas sebetulnya gue saking karena udah kemakan omongan gitu kan. Iya. Ya gue tiba-tiba spontan karena gue kalau memang itu benar loh bang ya, memang kiriman hasil orang lah gitu kan atau siapapun, apalagi itu udah menyangkut anak gua, keluarga gua sakit gitu kan. Kalau sampai lebih dari itu, gua bener-bener nggak bisa terima bang. Nah, jadi pada saat itu gua emosi, gua arahnya ke dia, gua langsung naik ke atas, gua cek gitu di lokernya dia, ya gua temuin itu bang. Aneh juga gitu. Aneh bang. Kapan dilihat? Iya, seorang supir mobil box lo ada, gue liat kain kafan segini, dia berbentuk kayak pocong, kayak bantal guling lah gitu kan, diikat-ikat gitu. Terus ada keris, ada minyak ini, terus ada tanah. Iya, pertama gue kelihatin ini bungkusan apa gitu kan, dibungkus kain putih juga. Pas gue buka tanah, itu gue ambil semua, gue bakar. Ya percaya nggak percaya gue pas itu gue sakit. Bisa jadi tanah kuburan lah, bisa jadi. Makanya pas ada Habib datang ke rumah gue, guru ngaji gue, ya ngomong seperti itu. Daripada ente kenapa-napa katanya gitu. Oke, itu tadi cerita dari Bang Roni ini. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Jadi seminggu ya Bang kerja di restoran. Iya. Dan kurang lebih 1,5 tahun kerja di PT. Iya itu. Keluar karena ada orang yang nggak seneng. Rese emang kalau orang gitu ya Bang. Iya betul. Mungkin banyak nih sobat tengah malam yang punya teman begitu juga. Iya mungkin ada. Ya, orang nggak suka malah ngirim-ngirim begituan. Coba nih komen di bawah nih ceritanya gimana nih. Oke nih Bang, thank you banget nih Bang. Sudah mau sharing cerita nih yang mantap Bang. Ada hikmahnya juga yang bisa dipetik ya Bang dari cerita Bang di awal. Pokoknya ambil aja hikmahnya, lupakan yang jelek-jeleknya ya. Dan segitu dulu nih sebelum closing, gue mau infoin lagi ke kalian. Bagi kalian yang mau cerita juga di channel Kisah Tengah Malam, caranya gampang banget. Langsung aja klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke segitu dulu, gue Putro pamit undur diri ya. Bang Roni juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.